Oke, ketemu lagi kita bersama podcast saya Pinter Bersama Teknologi AI ya. Kali ini saya mengangkat satu isu yang juga cukup hangat, itu ada kritik dari salah satu rektor universitas, yaitu Bapak Dr. Didi L. Rahbini ya, Rektor Universitas Paramadina, terkait kebijakan Kementerian Keuangan, dalam hal ini tentu juga pemerintah, Presiden, yaitu alokasi anggaran 200 triliun yang mengambil dana dari BI, yaitu saldo anggaran lebih ya, SAL dari Bank BI sebanyak 200 triliun. Menurut beliau, menurut Rektor Universitas Paramadina, Bapak Didik J. Rahbini, itu mengatakan ada pelanggaran hukum ya. Nah, ada 3 pelanggaran hukum menurut beliau yang dilanggar oleh Menteri Keuangan atas kebijakan penggunaan dana atau pemindahan dana SAL, yaitu saldo anggaran lebih 200 triliun dari Bank BI untuk di uh, injeksi atau di apa ya, difungsikan di 5 bank ya, apa bank yang bank pemerintah dalam hal ini ya. Nah, beliau mengatakan ada pelanggaran hukum dan konstitusi. Mari kita lihat ya. Ini yang saya tunjukin ya. Eh, Menurut beliau dan menurut versi AI ya. Jadi apa yang menurut beliau itu ada pelanggaran, dan saya coba minta pandangan hukum dari AI, apakah benar terjadi pelanggaran hukum seperti yang disampaikan oleh apa Pak Bapak Didik J. Rahbini ya. Nah, ini kita lihat nanti sanggahan hukum yang versi AI. Apakah benar atau salah? Nah, kita lihat yang sanggahan hukum versi AI bagaimana ya. Itu yang, nah, apa disampaikan oleh Pak Didi Rahbini ini adalah sebagai berikut. Jadi pertama itu beliau mengatakan pemindahan saldo anggaran lebih dari Bank Indonesia ke ke penggunaannya untuk eh, 5 bank ini, 5 bank yang ada, bank pemerintah yang ada dan pengelolaan dalam Danantara itu, pertama beliau mengatakan eh, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Nanti kita lihat sebentar apa itu yang ada di pasal 23 ya. Kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Strep 2003 tentang keuangan negara. Kemudian yang ketiga, tidak melalui mekanisme persetujuan DPR dalam Undang-Undang APBN. Kemudian yang keempat, anggaran negara bukan dana privat. Jadi anggaran negara bukan dana private atau perusahaan sehingga tidak boleh dialihkan sepihak. Ini pandangan hukum dari ini Rektor Universitas Paramadina ya, di Bapak Dr. Didi J. Rahbini ya, bahwa ada pelanggaran hukum di situ. Apakah benar? Nah, kita lihat, saya coba kaji tentang eh, apakah pelanggaran hukum apa saja itu ya. Ini yang saya coba ambil dari ini ya. Kita lihat bahwa dalam Undang-Undang Dasar, pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23, khususnya ayat 1 dan 2, di situ dikatakan APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan harus mendapat persetujuan DPR. Oke, ini pandangan beliau mengatakan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 dan 2 khususnya. Kemudian pemerintah dilarang mengalokasikan atau mengubah anggaran di luar mekanisme APBN. Ini dasar hukum pertama yang dilanggar menurut pandangan hukum Bapak Dr. Didi J. Rahbini ya. Itu yang, jadi ini menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 23 ayat 1 2. Kemudian yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi menegaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dicantumkan dalam APBN, strep APBNP ya.
Nah, itu yang pelanggaran kedua menurut Undang-Undang Nomor 17. Kemudian pemerintah tidak berwenang mengalihkan dana publik ke ranah private tanpa persetujuan DPR. Ini apa pandangan hukum beliau ya. Kemudian ketiga, Undang-Undang APBN tahunan itu menjadi dasar hukum konkret atas alokasi dan penggunaan anggaran negara setiap tahun. Jadi tiga alasan ini sampai beliau mengatakan bahwa kebijakan menteri memindahkan SAL 200 triliun dari Bank BI itu melanggar hukum dan konstitusi ya. Nah, jadi permasalahan yang beliau sampaikan itu melanggar pasal 23 alokasi anggaran negara tidak melalui Undang-Undang APBN, bertentangan dengan undang-undang yang mengatur bahwa semua pergerakan anggaran harus ada dasar hukum APBN, menimbulkan resiko moral hazard dana publik digunakan untuk kepentingan private perbankan tanpa. Nah, ini kira-kira yang menjadi dasar hukum beliau mengatakan bahwa uh, terjadi pelanggaran undang-undang ya, pelanggaran hukum terkait kebijakan dari Bapak Menteri Keuangan ya. Oke, jadi kurang lebih ada 5 pertimbangan beliau ya, menempatkan 4, jadi 3 pelanggaran hukum ya, dan ini disebutkan sebagai pelanggaran konstitusi ya. Jadi ini yang saya sebutkan lagi tadi ya, sudah saya sebutkan ya. Di Undang-Undang Pasal 23 ayat 1-2 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara, tidak melalui mekanisme persetujuan DPR dalam Undang-Undang APBN, anggaran negara bukan dana private perusahaan sehingga tidak boleh dialihkan. Oke, ini menurut beliau. Bagaimana sebenarnya Bapak Menteri sudah menjelaskan juga saya lihat di YouTube bahwa mungkin ada salah pengertian. Tapi oke, ini kita lihat versi AI, pandangan hukum versi AI ya terhadap pandangan hukum yang disampaikan oleh Dr. Didi J. Rahbini ya, Rektor Universitas Paramadina. Apakah benar seperti itu? Mari kita lihat ya. Sekarang kalau sanggahan hukum versi AI seperti ini. Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang pengelolaan saldo anggaran lebih ya, hanya mengatur prinsip APBN. Jadi pandangan hukum dari yang menurut versi AI itu mengatakan berarti kelihatannya sudah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Didi J. Rahbini ya, bahwa ya beliau katakan ya semua harus betul harus melalui DPR ya. Ya itu, tapi mengatur jadi intinya tidak melarang pengelolaan SAL, hanya mengatur prinsip APBN. Jadi itu yang perbedaan. Nah, sekarang apa yang di dalam lebih detail ke dalam itu Undang-Undang Nomor 17 2003 memperbolehkan penggunaan SAL untuk pembiayaan tahun berikutnya, ya. Kemudian Undang-Undang APBN 2025, Undang-Undang Nomor 62/2024 sudah memberi dasar hukum pengelolaan SAL ya, saldo anggaran lebih ya. DPR sudah menyetujui Undang-Undang APBN 2025 persetujuan melekat. Artinya ya pada saat APBN itu sudah disetujui di 2025 itu artinya sudah melekat ya. Jadi itu sanggahan hukum versi AI. Jadi kemudian Peraturan Menteri Keuangan 44 2024 adalah aturan teknis pelaksanaan sah secara hukum. Jadi penempatan dana bertujuan menjaga likuiditas dan mendukung sektor real. Nah, jadi ini dasar sanggahan hukum yang versi AI yang saya kira dari menteri juga seperti ini dia berpikir ya, sehingga tidak ada pelanggaran hukum di situ. Jadi intinya seperti itu. Jadi dapat dikatakan apa yang disampaikan oleh Dr. Didi J. Rahbini itu kurang tepat ya, karena secara hukum memang sudah disahkan APBN ya, dan itu sudah melekat bagaimana penggunaannya. Yaitu jadi tidak sementara di Undang-Undang 45 itu tidak melarang pengelolaan saldo anggaran lebih, hanya mengatur prinsip APBN saja ya gitu. Jadi tidak seperti yang disampaikan bahwa setiap kali penggunaan harus persetujuan. Dalam implementasi harus persetujuan. Nah, ini kan repot saya kira. Jadi cuman sekali penggunaan, sepanjang dia tidak bertentangan dengan aturan, maka
saya tidak melihat ada seperti yang apa yang disampaikan oleh AI ini, ya tidak ada pertentangan ya. Demikian juga Undang-Undang Nomor 17 memperbolehkan penggunaan SAL untuk pembiayaan tahun berikutnya. Jadi ya tidak ada berbenturan ya. Ditambah lagi dengan Undang-Undang APBN 2025, Undang-Undang 62 tahun 2024 sudah memberi dasar hukum pengelolaan saldo anggaran lebih ya, SAL ini ya. Jadi kemudian DPR sudah menyetujui Undang-Undang APBN 2025. Persetujuan sudah melekat terhadap penggunaan saldo anggaran lebih. Oke, seterusnya penempatan dana bertujuan menjaga likuiditas dan mendukung sektor real. Jadi ya tidak ada yang disalah, kecuali kalau digunakan pribadi atau apa ya itu salah. Tapi ini untuk penggunaannya produktif ya. Jadi saya kira ini sanggahan hukum versi AI. Jadi ya menurut saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh atau pandangan hukum versi AI ini. Artinya Menteri Keuangan tidak melanggar undang-undang konstitusi ya, tidak melanggar undang-undang dan konstitusi karena semua memang memperbolehkan atau membolehkan menurut apa yang disampaikan dalam Undang-Undang 1945 ya nomor 23, kemudian Undang-Undang nomor 17 2003, Undang-Undang APBN 2025, Undang-Undang nomor 62 2024, kemudian DPR sudah menyetujui Undang-Undang APBN 2025, kemudian PMK Peraturan Menteri Keuangan 44 2024 adalah aturan teknis pelaksanaan sah secara hukum. Penempatan dana bertujuan menjaga likuiditas dan mendukung sektor real. Nah, jadi ini perbandingan secara hukum. Jadi kalau pandangan Dr. Didi Jerahbini, ya Rektor Universitas Paramadina, mengatakan melanggar Undang-Undang 119 pasal 23, sanggahan hukum ya tidak melanggar, artinya undang-undang hanya atur prinsip APBN saldo anggaran lebih, tidak diatur detail. Ya, itu apa yang menyatakan itu benar ya, tidak melanggar. Jadi kalau Pak Didi bilang itu harus persetujuan apa DPRD dan begitu ya. Dan itu sudah kan di APBN kan sudah disetujui. Melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-Undang 17 2003 justru membolehkan penggunaan SAL. Jadi Dr. Didi mengatakan Undang-Undang Nomor 17 melarang penggunaannya, justru di Undang-Undang Nomor 17 itu membolehkan penggunaan saldo anggaran lebih ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada persetujuan DPR. Nah, sanggahan hukumnya menurut versi AI itu persetujuan DPR sudah melekat pada Undang-Undang APBN 2025. Artinya penggunaan APBN di 2025 itu sudah mendapat persetujuan, sudah ditetapkan lewat undang-undang. Jadi ya sudah sah itu sanggahan hukumnya ya. Oke, dan yang keempat, dana publik diperlakukan seperti dana private. Nah, sanggahan hukumnya penempatan saldo anggaran lebih ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 2024. Jadi secara hukum sah ya. Jadi itu bukan dana private, itu ada dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jadi sah. Kemudian yang kelima itu berpotensi moral hazard dan inkonstitusional. Nah, yang sanggahan hukumnya itu adalah instrumen manajemen atau manajemen kas untuk likuiditas dan sektor real ya itu. Jadi instrumen manajemen kas untuk likuiditas dan sektor real itu yang untuk perputaran ekonomi. Jadi bukan digunakan private ya. Saya kira ini yang menjadi sanggahan hukum terhadap pandangan hukum Dr. Didi J. Rahbini yang mengatakan Menteri Keuangan melanggar hukum terhadap kebijakan penggunaan alokasi anggaran saldo anggaran lebih dari BI ke 5 bank dan antara ini yang sebanyak 200 triliun. Jadi saya kira ya versi AI atau sanggahan hukum versi AI ini saya kira mungkin ini persis sama dengan apa yang pemerintah lakukan dan menjadi dasar sampai pemerintah melakukan itu. Jadi menurut saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh
apa yang dianalisa atau yang diberikan oleh AI ini, ya jadi artinya tidak melanggar. Itu intinya ya kalau saya. Jadi mungkin persepsinya aja berbeda, tapi dasar-dasar hukumnya jelas apa yang sudah disampaikan oleh AI ini. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan tentunya semoga apa yang menjadi pandangan hukum dari Dr. Didi Rahbini ini yang mengatakan melanggar, dan saya kira pemerintah juga sudah tidak mungkin pemerintah tidak mengkaji secara hukum boleh atau tidak sebelum itu digelontorkan dana 200T, yaitu anggaran dari saldo anggaran lebih dari BI ke 5 bank yang ada dalam pengelolaan Danantara. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.